Kami kembali pemirsa dan kita masuk di diskusi bersama dengan seorang narasumber. Dan pemirsa, kasus Amsal Sitepu menyita perhatian publik, sempat divonis bersalah dan menjalani hukuman, namun akhirnya dibebaskan. Menyisakan tanda tanya besar soal proses hukum yang terjadi. Lalu apakah ini bentuk salah vonis dan bagaimana dengan hak korban setelah semua ini? Kita akan bahas bersama dengan Profesor Sunarno Ediwibowo selaku pakar hukum. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mbak Septi. Terima kasih atas waktu Anda kehadiran di update siang kali ini. Baik, Prof, dengan tema kita yakni salah vonis, hak korban dipertanyakan, dibebaskan setelah atensi DPR nih, Prof. Nasib ganti rugi dipersoalkan. Menurut Anda sendiri, setelah Amsal dijatuhi vonis, menjalani hukuman lalu dibebaskan, dari perspektif hukum sendiri seperti apa? Apakah ada? Itu sebetulnya dari perspektif hukum itu ada CRS ya. Jadi seorang warga negara menggugat pada negara, bisa itu kalau seperti itu, yaitu City Sweet Law dari CRS itu. Jadi seharusnya ketika menjadi aparat penegak hukum, baik kejaksaan, baik kepolisian, baik hakim, itu harus memang benar-benar sekarang ini transformasi tentang digitalisasi itu sudah nggak main-main. Sehingga apa? Apalagi sekarang bicara masalah Komisi 3, ketika ada viral mesti dipanggil. Dengan demikian dia itu Komisi 3 sekarang hati-hati, dia pakai logika hukum. Nah, contohnya banyak. Contohnya di Sleman seperti itu kan, seharusnya notware ternyata dihukum, ya ada tahanan kota, tahanan rumah dan sebagainya. Nah, ini seharusnya memang perlu sekali merombak satu sistem yang lama itu gak usah digunakan sekarang untuk merekrut seorang kepolisian, kejaksaan, hakim itu jangan pola-pola lama itu tinggalkan saja. Baik, terhadap regulasinya. Ya, pola-pola lama itu adalah hal-hal yang kiranya sudah diketahui oleh masyarakat. Nah, apa pola-pola lama? Yaitu KUHP, kasih uang habis perkara, jangan seperti itu. Sekarang memang benar-benar menjadi rekrutmen itu generasi yang memang benar-benar harus generasi yang memang yang proporsional. Jangan generasi nggak proporsional. Baik, baik Prof, sebelum membahas rekrutmen nih, kalau Prof masih di sana melihat perspektif itu, ini bisa dikatakan menjadi miscarriage of justice atau salah prosedur hukum? Ya, tadi saya katakan salah prosedur hukum. Memang salah. Contohnya ini, dia tahu enggak tentang hubungannya dengan putusan MK ya? 19 tahun 2016 undang-undang ya 2 dan 3 undang-undang 20 tahun 2001 atau masalah tindak pidana korupsi ya, kalau dulu 3199 baru tadi saya sampaikan, sehingga kata dapat, kata potensi itu sudah hilangkan. Gak seperti KPK dulu, potensi ada dapat, pokoknya KPK begitu. Tapi kenyataannya baru KPK juga salah, bisa untuk menahan tahanan rumah. Mantan Kementerian Agama itu kan nggak diperbolehkan itu. Seharusnya hukum itu ada rasa keadilan. Nah, oleh karena itu penting sekali ketika persoalan-persoalan ini adalah letak pada aparat penegak hukum. Harus ada kehati-hatian. Harus memang benar-benar logika hukum. Hal-hal yang hubungan dengan yang dulu, ya pokoknya salah itu harus. Tentunya demikian. Baik. Contohnya ini penting. Ini nggak tahu semua. Polri, jaksa, ketika ada satu perma ya, 2 tahun 2012, ketika ada kerugian kurang 2,5 juta, itu harus di-RG. Nah, pasal 79 mengatakan yang baru, kalau sudah ada pengakuan diringankan itu harus tahu. Jangan sampai nggak tahu, jangan sampai ini ada kejadian. Baik. Tapi nggak saya laporkan ke Komisi 3 biar teman-teman polisi itu biar tahu ketika saya itu di sini biar dengar. Hati-hati, jangan seperti dulu. Ya. Baik, Prof, ini kalau dari kacamata orang awam begitu, kita melihat memang putusan hakim ini terlalu mengkriminalisasi begitu, Prof. Tapi menurut kacamata Anda sendiri, ini yang salah dari mana sih, Prof? Penyidikannya, penuntutannya, atau putusan hakim? Inilah hal-hal yang dulu katakanlah seorang kepolisian, seakan-akan punya saudara tua, jaksa,
jaksa punya saudara tua, yaitu hakim. Itu tidak ada sudah. Jadi benar-benar harus proporsional. Kalau itu salah, salahkan. Kalau benar-benar kan sesuai dengan apa? Sesuai dengan konstruksi hukumnya, sesuai dengan unsur-unsurnya, sesuai dengan kesalahannya. Jangan sampai orang nggak salah disalahkan, orang benar disalahkan. Seperti burung muka cermin belah, seperti itu. Ini harus dihilangkan seperti itu. Baik. Ini kalau Prof pada akhirnya kita mengetahui bersama putusannya bahwa si Amsal ini tidak bersalah. Tidak bersalah kan? Betul. Berarti ini menunjukkan lemahnya verifikasi alat bukti dan keterangan saksi bukan Prof? Ya itulah. Itu namanya wiswak. Tadi bebas murni. Kalau bebas murni itu tidak bisa diajukan di kasasi sebetulnya. Baik. Seperti itu. Tapi namanya pengadilan nggak bisa menolak perkara. Tapi sebetulnya apa yang tersirat dan tersurat pada 244 katakanlah ya, itu tidak bisa diajukan. Nah, tapi semua diajukan. Nah, zamannya dulu arti jual kustar itu pokoknya korupsi salah. Sekarang nggak seperti itu. Almarhum arti jual kustar hakim agung itu. Nah, kalau di sana sudah putusannya nggak akan rendah, malah tinggi. Contohnya seperti itu. Jadi perspektifnya itu harus benar-benar kalau sudah diberikan amanah itu harus benar-benar ditegakkan. Amanah itu benar-benar diperhatikan. Nah, contohnya ini. Contoh ini baru ini kasus cuma baru. ini negara kecil lah. Baik. Kalau seperti Donald Trump itu kan sesuatu yang kuat. Dengan kekuatan bisa kedaulatan caplok semua. Nah, contohnya ini jangan seperti itulah. Jadi harus memang benar-benar kalau menjadi salah satu hal-hal ya aparat penegak hukum yang melindungi dan semua harus ditegakkan. Kalau salah katakan salah. Kalau hukumnya tidak ada ya katakan ya memang harus seperti itu. Jangan sampai mencari-cari sehingga apa? Sehingga sepertinya kalau polisi ya penyidikan ya toh di mata polisi, ya toh penuntutan di mata jaksa, putusan di mata hakim, jangan mata seperti itu. Nah, inilah perlu klarifikasi supaya jangan sampai terjadi ketika viral nanti akan ada hearing di Komisi 3. Komisi 3 itu semua itu gunakan logika hukum loh ya, bukan bukan pokoknya, tapi logika hukum digunakan saya lihat. Iya, ini mendapat atensi khusus dari Komisi 3 DPR RI. Ya. Ini sebenarnya seberapa besar pengaruhnya atensi tersebut terhadap putusan hakim? Ya, inilah hal trias politika. Ada kepentingan judikatif, ya toh, legislatif, eksekutif. Tapi ini berhubungan dengan legislatif. Legislatif juga ada pengawasan. Kalau nggak benar ada rekomendasi dikarenakan dia juga bisa membuat undang-undang. Nah, eksekutif bisa membuat undang-undang, legislatif bisa membuat undang-undang. Jadi sekarang undang-undang diadu pada masyarakat yang melihat. Dikarenakan apa? Dikarenakan sudah sekarang itu adanya satu digitalisasi, transformasi tentang hal-hal yang menyangkut berita. Berita-berita itu nggak usah dan sebagainya. Semua per detik, per menit, semua pencapaian itu terjadi. Maka dengan demikian hati-hati ketika nggak proporsional tentang dirinya. Nah, itulah yang perlu diperhatikan. Baik, sampai pada akhirnya kita menemukan kasus yang mendapat atensi. Atensi benar. Baik, berapa dari kali atensi DPR RI. Ini berarti menunjukkan bahwa pengawasan eksternal ini masih sangat dibutuhkan di Indonesia ya Prof? Benar. Jadi Komisi 3 itu adalah merupakan satu pengawasan, suatu meluruskan sesuatu yang bisa apa diterima di masyarakat. Itulah sekarang itu Komisi 3 punya suatu gaungnya ya, alhamdulillah ya seperti itu. Nah, baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan nantinya hal perlu perampasan aset itu bisa kelihatannya mau diketok gitu kelihatannya. Hebat sekarang. Iya, betul. Nah, kita ngomong dampaknya dong Prof nih. Ini si Amsal ini perbaikan namanya untuk citranya kembali baik. Bagaimana nih karena sudah menjalani hukuman begitu. Nanti dampak sosialnya juga mungkin pasti akan dia dapatkan. Menurut Anda seperti apa? Sebetulnya dia harus gugat ya. Warga negara bisa gugat pada negara. Ketika negara salah, gugat. Tidak ada masalah itu. Cara gugatannya seperti apa biasanya kalau dengan kasus yang seperti ini? Nah, kasusnya perbuatan hukum juga 365 boleh.
karena merasa dirugikan kepentingannya. Kan dirugikan sama ini. Seperti apa biasanya, Pak? Apa? Tuntutan apa yang harus diajukan biasanya? Perdata. Kalau pra sudah terlambat, gugatan perdata. Baik. Jadi materinya itu cukup, nanti yang bayar adalah kas negara. Wah. Dari Kementerian Keuangan nanti. Itu perlu adanya pelajaran. Jangan sampai diam-diam tidak apa-apa. Nah, orang menakut-nakuti dan sebagainya dilakukan saja. Nah, tentunya pokoknya ditahan, tahanan, pokoknya tahan. Kalau sudah bebas ini berarti apa? Berarti harus jaksanya, kajarinya ini harus benar-benar harus apa ya? Dipertanyakan tentang kepakarannya seperti itu. Keproporsionalnya harus dipertanyakan. Baik, dengan adanya kasus Amsal ini mencerminkan persoalan sistematik yang terjadi di penegakan hukum di Indonesia nggak sih, Prof? Ya, iya. Ini kan saya katakan sistematik, tapi sistem ini harus dirombak. Jangan seperti dulu. Kalau yang dulu itu sudah tidak usah ini sistem. Karena ini sudah jadi tersangka. Nah, ada SPDP katakanlah ya, setelah ada SPDP langsung dilanjutkan dengan kejaksaan P21. Oh, ini bisa ditahan. Tahan. Kan sekarang Gak seperti itu. Ini kan ada sesuatu tentang KUHP yang baru 1 tahun 2023 itu tentang hak asasi manusia itu harus diperhatikan. Khususnya masalah yang hubungan RG itu harus diperhatikan, untuk perdamaian diperhatikan. Hukuman juga diperhatikan. Jadi itulah makna dari KUHP yang baru itu seperti itu. Gak lama, kalau lama itu peninggalan kolonial, ya kan? Tapi sekarang itu peninggalan Indonesia sekarang itu. Makanya Komisi 3 itu tahu persis tentang, dia yang buat kok dia. Makanya dia tahu persis tentang makna dari KUHP sekarang itu. Kenapa? Meliputi korupsi, meliputi narkoba, meliputi tentang pidana umum. Di situ ada semua. Jadi harus hati-hati menerapkan pasal per pasal. Jangan sampai nantinya Komisi 3 memanggil, mengiring, akhirnya apa? Akhirnya dipermalukan. Baik. Kenapa? Karena disettingkan media semua ada di sana. Nah, kalau sampai dia ditanya nggak tahu, berarti tahu, dipertanyakan kan? Nah, makanya rekrutmen tentang aparat penegak hukum itu jangan asal-asalan, memang benar-benar harus kualifikasi benar-benar seperti itu. Baik, Prof. Tapi masih kembali kepada hak salah vonis, begitu ya. Ini apakah aturan yang ada saat ini sudah cukup memberikan keadilan bagi korban, Prof? Enggak, soalnya enggak. Mohon maaf, karena ganti ruginya enggak ada kan. Korban itu sudah ditahan, korban itu sudah diproses lama, malu pada dirinya, keluarganya dan sebagainya. Ternyata bebas. Nah, kalau dengan bebas ini berarti apa? Berarti penerapan pasal, penerapan unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Aturannya harusnya seperti apa, Prof? Aturannya harus memang hal-hal ini harus ada satu bukti yang kuat. Contohnya saya sampaikan ke Amsal ini, itu adalah seorang bukan penyedia jasa, penerima jasa. Baik. Kalau orang yang jasa operasional, katakanlah seorang pengacara kasih jasa operasional, jadi fee-nya itu tidak bisa digugat karena apapun dia harus menangani perkara itu. Seperti itu. Baik, setelah ganti rugi begitu ya, proses maksudnya aturan apa lagi yang harusnya didapatkan oleh orang yang mendapatkan salah vonis? Kalau dalam putusan sudah direhabilitasi nama baiknya. Baik. Sudah ada dalam putusan. Tadi putusan Rusrak tadi. Ganti rugi. Ganti ruginya kan belum. Baik. Tidak ada. Di dalam putusan ganti rugi lah. Makna seperti ini seharusnya. Nah, Komisi 3 ada biar nanti Komisi 3 memberikan satu adendum atau revisi bahwa ketika kebebasan itu kesalahan dari aparat penegak hukum, seharusnya harus ada ganti rugi. Itu ada di dalam undang-undang ada. Ada ganti rugi. Iya. Baik, Prof, ditahan. Kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Kasus Amsal Sitepo akan kembali kami lanjutkan usai jeda pariwara.
Kami kembali pemirsa, terima kasih Anda tetap setia bersama kami, masih bersama dengan Prof. Bowo. Kita masih dengan pembahasan kasus yang menyita atensi masyarakat terkait kasus Amsal Sitepu. Baik Prof, saya akan melanjutkan ini ketimpangan ini masih juga terjadi di kasusnya Amsal ini. Jadi mengapa masih ada penderitaan korban ya dengan nilai ganti rugi yang diberikan ini? Anda melihat apakah sekali lagi prosedur di hukum ini kurang berjalan baik atau seperti apa? Tidak ada kemampuan seorang aparat penegak hukum. Kalau dia mampu ya seharusnya kan ada, mohon maaf ini, sebelum menjadi satu persoalan ini tersangka ya toh, seharusnya kan harus diekspos dulu, gelar dulu. Kan situ ada, bagian ada pitsusnya, ada intelnya, ya toh, ada yang berhubungan dengan yang lainnya, ya toh, jaksa negara, kan itu ada itu. Itu kan harus diekspos. Diekspos dulu, baru menentukan tersangka. Jangan sampai nggak diekspos, tahu-tahu, iya enggak, tapi semua itu berjalan pemikirannya kan sudah ada. Sebelum menjadi tersangka itu, penyidikan baru itu kan harus ekspos. Kalau di kepolisian itu gelar perkara. Sekarang memang harus jangan seperti dulu, harus memang benar-benar dihadapkan pada sesuatu yang proporsional. Kalau nggak proporsional akhirnya menjadi tersangka, akhirnya ya mohon maaf ini, soalnya kasus korupsi itu lain. Kalau polisi masih ada jaksa, tapi kalau jaksa ada penyidik, ada penuntut, kan gitu. Jadi ada apa? Penyidik sendiri, penyidiknya ya temennya juga. Jadi apa? Jadi sistemnya ini yang salah. Seharusnya penuntutnya yang lain, tersendiri. Enggak, ini penyidik yang berhubungan dengan adanya satu jaksa intel, ya, terus pitsus untuk korupsi ya, kemudian JPU-nya ada, ya semua itu teman-teman semua. Jadi bisa, makanya dengan seperti ini, inilah sistem yang salah. Seharusnya kalau ke polisi itu kalau kepolisian, oh ya ada penyidikan tentang masalah korupsi, belum tentu nanti di kejaksaan diterima sebagai P21 berkas yang sempurna, ditolak kurang P18, P19 dan sebagainya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau jaksa enggak, satu kejaksaan sendiri, makanya cepat ketika menjadi tersangka terdakwa. Baik. Nah, akhirnya seperti ini jadinya. Nah, ini perlu ada satu perubahan tentang masalah yang berhubungan, harus ada terpisah. Terpisah apa? Terpisah memang benar-benar, kalau kejaksaan jangan hanyalah seperti yang sekarang ini. Nah, pertama ada penyidiknya ya jaksa, penuntutnya jaksa, ya jaksa itu katanya Surabaya ya, kerja di Surabaya seperti itu. Jadi seperti yang saya sampaikan itu, jadi memang benar-benar dituntut untuk proporsional, jangan sampai nanti hal-hal yang di Kejaksaan Karo terjadi lagi. Itu. Kami kembali pemirsa, terima kasih Anda tetap setia bersama kami, masih bersama dengan Prof. Bowo. Kita masih dengan pembahasan kasus yang menyita atensi masyarakat terkait kasus Amsal Sitepu. Baik Prof, saya akan melanjutkan ini ketimpangan ini masih juga terjadi di kasusnya Amsal ini. Jadi mengapa masih ada penderitaan korban ya dengan nilai ganti rugi yang diberikan ini? Anda melihat apakah sekali lagi prosedur di hukum ini kurang berjalan baik atau seperti apa? Tidak ada kemampuan seorang aparat penegak hukum. Kalau dia mampu ya seharusnya kan ada, mohon maaf ini, sebelum menjadi satu persoalan ini tersangka, ya toh, seharusnya kan harus diekspos dulu, gelar dulu. Kan situ ada, bagian ada pitsusnya, ada intelnya, ya toh, ada yang berhubungan dengan yang lainnya, ya toh, jaksa negara, kan itu ada itu. Itu kan harus diekspos. Diekspos dulu, baru menentukan tersangka. Jangan sampai nggak diekspos, tahu-tahu, iya enggak, tapi semua itu berjalan pemikirannya kan sudah ada. Sebelum menjadi tersangka itu,
penyelidikan baru itu kan harus ekspos. Kalau di kepolisian itu gelar perkara. Sekarang memang harus jangan seperti dulu, harus memang benar-benar di hadapan pada sesuatu yang proporsional. Kalau nggak proporsional akhirnya menjadi tersangka, akhirnya ya mohon maaf ini, soalnya kasus korupsi itu lain. Kalau polisi masih ada jaksa, tapi kalau jaksa ada penyidik, ada penuntut, kan gitu. Jadi ada apa? Penyidik sendiri, penyidiknya ya temennya juga. Jadi apa? Jadi sistemnya ini yang salah. Seharusnya penuntutnya yang lain, tersendiri. Enggak, ini penyidik yang berhubungan dengan adanya satu jaksa intel, ya, terus Pitsus untuk korupsi ya, kemudian JPU-nya ada, ya semua itu teman-teman semua. Jadi bisa, makanya dengan seperti ini, inilah sistem yang salah. Seharusnya kalau ke polisi itu kalau kepolisian, ada penyidikan tentang masalah korupsi, belum tentu nanti di kejaksaan diterima sebagai P21 berkas yang sempurna, ditolak kurang P18, P19 dan sebagainya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau jaksa enggak, satu kejaksaan sendiri, makanya cepat ketika menjadi tersangka, terdakwa. Baik. Nah, akhirnya seperti ini jadinya. Nah, ini perlu ada satu perubahan tentang masalah yang berhubungan, harus ada terpisah. Terpisah apa? Terpisah memang benar-benar, kalau kejaksaan jangan hanyalah seperti yang sekarang ini. Nah, pertama, ada penyidiknya ya jaksa, penuntutnya jaksa. Ya jaksa itu katanya Surabaya ya, kerja di Surabaya, seperti itu. Jadi seperti yang saya sampaikan itu. Jadi memang benar-benar dituntut untuk proporsional. Jangan sampai nanti hal-hal yang di Kejaksaan kalau terjadi lagi. Itu memalukan sebenarnya. Baik, nih Prof, untuk aparat penegak hukum yang melakukan kesalahan itu, kalau menurut aturan di Indonesia ini dimintai pertanggungjawabannya dengan tuntutan hukum atau hanya dengan etika saja? Enggak, sebetulnya bisa dituntut kok itu. Bisa dituntut. Bisa dituntut. Ada dua. Tadi saya katakan ada class action ini. Ini suit lo CRS tadi. Warga negara buat pada negara. Kalau tentang class action semua bisa kalau negara yang salah. Bisa ada aturannya. Tapi nggak pernah digunakan. Paling nggak nanti nggak mungkin lah nanti dikabulkan. Namanya itu paling nulung konco-konco NKK, gak KKN. Soro kalau NKK itu ya. Nulung konco-konco kan nggak enak kan itu didengar itu ya. Gitu ya. Baik. Prof tadi mengatakan bahwa Amsal ini sudah mendapatkan rehabilitas untuk nama baiknya. Tapi untuk ganti ruginya yang belum dipenuhi, apakah di Indonesia memang sulit sekali untuk meminta ganti rugi? Agak sulit. Makanya nggak pernah ada persoalan ganti rugi itu yang dikabulkan. Baik. Karena posisinya, proses hukumnya ada banding, ada kasasi, ada PK, belum bisa seperti itu. Nah kadang-kadang ada ganti rugi, katakanlah pejabatnya nggak memberikan rekomendasi, nggak untuk memintakan pada tentang berhubungan dengan kas negara. Itulah yang susah. Maka negara di Indonesia itu sistemnya itu apa ya? Kalau saya lihat. Apa memang sesuai dengan konstitusi? Kalau kita melihat satu, pertama adalah negara kita negara hukum, ya toh, kedaulatan itu di tangan rakyat, kan gitu toh. Nah, presiden sebagai kepala negara, ketika minta perdamaian dan sebagainya harus persetujuan DPR, ya toh, pasal 7. Nah, pasal 11 ketika nggak minta, nah bisa melanggar konstitusi, bisa dimaksulkan pasal 7. Contohnya itu sudah ada semua. Contohnya ini kepala negara presiden aja bisa dimaksulkan, ada pasalnya. Pasal 7, pasal 11, pasal 9 ini bisa. Ada itu. Nah, makanya negara kita negara hukum. Kalau seperti itu berarti kan negara hukum kan? Berarti negara kekuasaan. Jangan sampai seperti itu. Jadi semua itu khususnya masalah Komisi 3 ini alhamdulillah
sekarang lebih baik, ya contohnya. Jadi semua sama di mata hukum, nggak ada perkecualian. Kan negara hukum. Betul. Sekarang kita beralih ke peran negara nih, Prof. Bagaimana kiranya negara ini harus hadir menjawab untuk memulihkan kehidupan si korban ini? Nah itulah, untuk korban berarti apakah Presiden memberikan aturan sendiri atau bentuknya apa, kepres atau apa, atau dibuat sendiri tentang ada kena korban, adanya korban dari penegak hukum, berarti ada tersendiri aturannya, itu harus tentunya. Jadi sama, jadi gak main-main. Kalau gini main-main, pokoknya nanti banding, kasasi dan sebagainya, kan gitu. Contohnya seperti itu, Mas. Baik. Saya mau ke pernyataannya Prof terkait perekrutan. Reformasi regulasinya dimulai dari perekrutan para aparat penegak hukum. Benar. Tapi sepertinya kalau saya melihat itu begitu tricky ya, Prof ya. Dalam arti mungkin ketika saat awal melakukan perekrutan itu bisa memenuhi asesmen yang cukup baik, tapi saat menjabat pada akhirnya kita melihat semua banyak sekali penegak hukum yang melakukan seperti itu. Nah, tanggapannya, Prof? Ini tanggapan saya ya, yang senior itu jangan beri contoh yang junior. Ya, ini adalah ada tradisi dan sebagainya, jangan. Bisa saja karena apa? Niru-niru yang senior. Junior itu generasi itu contoh diberikan contoh yang baik, diberikan contoh ya integritas, khususnya tentang masalah pemerintah dan negara dan sebagainya, moral, etika, ya toh. Akhlaknya harus ditata yang baik. Kenapa? Karena perekrutan itu sebetulnya kalau saya lihat agak susah sekarang. Nggak seperti dulu. Ya, kalau ada contoh instansi mana, itu satu Indonesia itu bisa masuk. Nggak hanya flot-flotan seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan sebagainya. Sekarang satu Indonesia. Jadi pegawai negeri itu nggak semudah dulu. Sekarang agak susah. Tapi kalau susah itu mau dibenahi tentang apa yang menjadi kepentingannya, yang menjadi pekerjaannya, yang profesional. Jangan hal-hal yang dulunya itu susah, akhirnya kena penjara. Kan kasihan. Yep. Ya kan? Contohnya jadi jaksa itu susah, jadi hakim susah, jadi polisi susah. Nggak taunya. Nah, inilah yang menjadi contoh kalau sudah menjadi aparat penegak hukum itu, ini setitik nilai. Ingat di kata saya, rusak sebelanga. Satu salah semua, yaitu namanya Polri. Kalau salah satu, salah semua. Jaksa salah satu, salah semua. Hakim, akhirnya apa? Masyarakat akhirnya, oh iya ya. Padahal ya juga nggak semua seperti itu. Ada yang baik, yang nggak dikebiaui, ada yang nggak baik dan sebagainya. Tapi ketika sudah menyandang privat sebagai aparat penegak hukum, ini memang harus ditegakkan apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi janji pada waktu rekrutmen itu, seperti itu. Baik, Prof. Ya. Nah, kira-kira kalau soal dari Prof sendiri, ini reformasi regulasi seperti apa untuk memperkuat perlindungan kepada korban salah prosedur hukum? Ya. Nah, ini seharusnya ada dasar sendiri, ada undang-undang sendiri, sehingga ada kesamaan, ada balen. Ternyata nggak semena-mena. Kalau ini semena-mena berarti negara ini adalah milik kekuasaan, bukan Reichstag tapi Makstat. Nah, oleh karena kalau ini sudah baru-baru semua, guabnya baru, kawannya baru, ini jangan negara seperti Makstat, negara seperti kayak Donald Trump misalnya, negara itu negara nggak benar itu ya. Kalau seperti presidennya Donald Trump. Tapi sekarang contoh yang baik, jangan sampai seperti apa yang disampaikan. Pokoknya punya kuasa, saya kuasa dan sebagainya, tidak bisa. Toh ya akhirnya ya kalah sekarang sama Iran. Nyerah juga, itu. Nah itulah seperti itu. Jadi nggak semua itu seperti itu. Ya, nah, seperti itu. Himbauan sedikit terakhir kepada masyarakat, Prof, kira-kira nih seperti apa agar lebih memahami hak-haknya saat berhadapan dengan hukum yang seperti ini? Ya, nah kalau dengan hukum bisa saja minta referensi dan sebagainya. Contohnya kalau di Jawa TV ini, Pak Bowo memberikan referensi tentang apa dan sebagainya, itulah. Untuk apa? Nanti untuk apa? Untuk ketika itu ada sesuatu yang salah, baru harus tegas. Oh ini salah, penerapan pasal salah dan sebagainya. Itu.
Ya perkuliahan aja di Jawa TV kan bisa. Baik, terima kasih sekali lagi Prof. Sudah hadir di Dialog Update Siang dan semoga pemirsa dari dialog singkat ini bisa menjadi pandangan atau pencerahan buat kita bersama dalam bisa menanggapi suatu kasus apabila terjadi penyelewengan ya, dan semoga reformasi regulasi segera diperkuat agar kepercayaan masyarakat bisa kembali, dan kita harus jeda kembali usai jeda pariwara. Kami akan kembali untuk Anda.